dari Allah kok buruk gitu. Itu yang pertama. Mungkin berbeda ya dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh pengikut agama. Mungkin itu berbeda kalau itu. Jadi kita bedakan dulu, karena agama itu ada yang masih esensinya sama dengan agama pada saat diturunkan, tetapi bisa jadi oleh para pengikutnya setelah sekian generasi atau setelah sekian abad itu terjadi ajaran-ajaran yang menyimpang dari esensi agama yang diturunkan dari Allah itu. Nah, yang ini yang saya tidak tahu yang dimaksudkan oleh Mas Taufik yang mana. Karena kita kayaknya harus deh bedakan ini antara agama yang diturunkan oleh Allah dengan agama yang difahami oleh para pengikut agama itu. Itu kayaknya dua hal yang berbeda. Ya kan? Kita tahu kan bahwa setiap agama itu pada para pengikutnya di sana ada banyak perbedaan, bahkan banyak perpecahan kan? Ya, katakan sajalah yang agama yang mudah kita kenali. Ada agama Islam, ada agama Kristen, katakanlah itu A dan B. Apakah para pengikut agama Islam itu satu pendapat? Enggak kan? Meskipun agama Islam itu esensinya tidak berbeda. Agama Islam itu adalah agama yang turun dari Allah. Agama Nasrani adalah agama yang turun dari Allah. Kedua-duanya benar. Mana ada agama yang turun dari Allah yang tidak benar? Ya benar dong. Nah, bagaimana pengikutnya memahami agama itu masalah lain. Ada yang memahaminya dengan benar, ada juga yang memahaminya dengan kurang benar, ada yang memahaminya dengan tidak benar, ada yang sudah menyeleweng, dan lain-lain. Jadi kita perlu bedakan antara agama dan pemahaman yang ada pada pengikut agama itu. Kayaknya ini harus dibedakan dulu. Kalau ini tidak dibedakan, mungkin akan terjebak seperti saya pernah terjebak dulu. Kebetulan sih, saya tidak tahu apakah saya punya teman apa enggak yang senasib saya. Saya dari kecil sudah ditanamkan sebuah pengertian sampai membentuk kepada cita rasa diri saya bahwa saya ditanamkan untuk membenci agama selain agama saya. Dan itu yang saya udal-udal dalam diri saya yang sekarang harus saya revisi. Tidak bisa saya punya cinta rasa yang seperti ini. Saya harus benahi perasaan saya harus benahi diri saya. Sepanjang yang sekarang ini saya rasakan adalah semua agama yang dari Allah benar, semua agama yang dari Allah baik. Nah, soal nanti pengikutnya itu ada yang menyelewengkan, itu lain. Itu adalah pemahaman para pengikut agama, bukan agama itu sendiri. Samalah dengan kitab suci, gitu ya. Kitab suci yang dari Allah pasti benar. Wahyu yang dari Allah pasti benar. Nah, masalahnya lain. Bagaimana para pengikut kitab suci itu memahami kitab sucinya? Itu bisa berbeda-beda. Ada yang benar, ada yang kurang benar, bahkan ada yang sengaja menyelewengkan. Ya itu kita kayaknya nggak terlalu sulit deh untuk memahami masalah itu. Mudah-mudahan. Itu yang pertama tentang masalah ada agama A, agama B, agama C. Nah, ini saya tidak tahu yang dimaksudkan oleh Mas Taufik itu yang mana. Enaknya saya ngambil, coba kita lanjut ke bawah. Masing-masing agama itu mempunyai tempat suci. Yang dimasukkan dalam kasus ini, tempat suci itu ada dalam satu daerah. Jadi dalam satu RT
di sana ada masjid, ada gereja, ada kuil misalnya. Nah, ada tempat suci yang berbeda, yang satu daerah. Apakah kita diperintahkan untuk membela tempat-tempat yang suci itu kalau tadi gimana ya? Akibatnya peperangan. Ini Mas Dev harus bantu saya lagi nih. Ya, jadi misalnya terjadi perselisihan di 3 tempat suci itu, yang akhirnya terjadilah peperangan. Nah, apakah kita diwajibkan membela tempat-tempat suci itu seperti itu? Oh, iya. Sepanjang yang saya tahu, ini mungkin lebih condong ke pemahaman saya terhadap ajaran Islam yang saya pahami ya. Saya tidak mewakili Islam loh. Ini loh Islam bukan. Islam yang sedang yang sementara ini saya pahami. Kan pemahaman saya tentang Islam itu kan ya tidak ada jaminan benarnya deh. Ya. Jadi saya baru meraba-raba Islam yang sesungguhnya yang kayak apa sih gitu. Dan saya sudah sekian puluh bahkan 100 kali merevisi pemahaman saya sendiri. Ya, sama-sama pemahaman saya tentang Islam, tapi pemahaman Islam saya masa lalu dengan masa kini itu jauh berbeda. Maka saya tidak berani untuk mengatakan inilah yang menurut Islam. Tidak berani. Itu nanti kalau sudah betul-betul sampai kepada hakikat kebenaran Islam, mungkin saya berani ngomong begitu. Sekarang ya belum. Jadi ini sepanjang saya bisa menangkap pelajaran-pelajaran dari dari dunia Islam, dari ilmu-ilmu Islam yang sempat saya serap, itu saya diwajibkan menghormati agama lain dan diwajibkan menghormati tempat-tempat peribadatan dari agama lain. Ya, baik dalam keadaan perang maupun apalagi damai. Jadi saya merasa mempunyai pemahaman itu. Saya sebagai orang Islam itu diperintah untuk menjaga bukan hanya tempat ibadah saya, tapi juga tempat ibadah agama lain. Dalam damai jelas itu ya. Dalam perang saja kita diperintah kok. Misalnya ada dalam fikih perang itu ya, itu yang saya pahami begini, yang harus dijaga dan tidak boleh diusik itu adalah tempat-tempat kepentingan umum. Laki-laki dan perempuan-perempuan tua, para perempuan-perempuan, kemudian laki-laki dan perempuan-perempuan yang masih anak-anak, itu semua harus dilindungi, termasuk diantaranya tempat-tempat peribadatan, itu harus dilindungi. Nah, itu dalam keadaan perang loh, apalagi dalam keadaan damai. Jadi kita menggasak tempat peribadatan orang lain itu sama sekali yang saya tahu di luar konteks pelajaran keislaman. Gak ada sih. Apalagi sesama agama. Kita membakar masjid teman sendiri hanya karena berbeda keyakinan misalnya. Aduh, enggak deh. Agama lain saja tempat ibadahnya kita, sepanjang ilmu saya mengatakan, diperintah untuk melindungi. Jadi misalnya begini, yang saya bayangkan ini, di desa saya, misalnya saya seorang muslim, di desa saya itu ada gereja. Karena terjadi konflik masyarakat sehingga gereja itu dibakar misalnya. Saya diperintah oleh ilmu saya tentang Islam, saya diperintah untuk ikut menjaga gereja itu. Ya, tapi banyak yang kita lihat kayaknya nggak bersesuaian dengan ilmu saya ya. Ya itu kita boleh deh berbeda kan, boleh kah? Berbeda ilmu boleh, berbeda pendapat boleh kan? Yang penting kita dulukan rasa persaudaraan.
karena persaudaraan itu lebih universal ketimbang perbedaan pendapat. Kita harus lebih dulukan yang universal ketimbang yang ranting-ranting, gitu kan? Jelas deh kalau persaudaraan itu universal, bahkan ya, jelas bahwa perdamaian itu universal. Tidak boleh perdamaian kita rusak hanya karena kepentingan egoisme kita atau kepentingan egoisme kelompok, kepentingan egoisme komunitas misalnya. Jelas dong, perdamaian itu esensinya universal, harus lebih kita dulukan. Bahkan kita diajari di dalam fikih perang itu untuk perdamaian. Ya, sebuah langkah keterpaksaan yang itu diambil tetapi dalam semangat perdamaian. Sehingga perang tapi dengan penuh maaf, bukan dengan dendam. Perang dengan penuh kasih sayang, bukan perang dengan kebencian. Itu banyak itu kisah-kisah para figur-figur kebenaran itu kan banyak. Pada saat dia sudah mau membunuh musuhnya, ada itu, dia diludahi mukanya. Kemudian dia berhenti. Dia tidak mau membunuh karena dia benci, karena dendam, karena diludahi. Bukan, saya ini memburu karena damai ini. Ya, misalnya seperti itu. Kalau ada musuh yang mau dibunuh tapi kemudian dia menyatakan menyerah, tidak boleh lagi disakiti. Misalnya seperti itu ya. Jadi semangatnya damai. Aneh, kalau dalam perang pun semangat harus damai. Sekarang dalam masa damai semangatnya kebencian. Aneh toh, itu hal mustahil yang mustahil. Ya begitulah kira-kira. Jadi itu yang saya pahami, Mas Taufik. Saya mengambil makna yang penjenengan sebut agama A, agama B, agama C itu ada dua, tolong dibedakan. Agama sesuai aslinya atau agama yang ada dalam pemahaman penganutnya. Ya, kalau agama sesuai aslinya itu pasti benar, pasti baik. Tapi kalau agama yang sudah ada pada penganutnya, itu bisa terjadi gradasi, bisa terjadi penyusutan, bisa jadi ada tambahan-tambahan baru yang tidak relevan, atau bisa terjadi penyelewengan. Itu kayaknya yang bisa saya sampaikan kepada Bos Dev. Barangkali di depannya sudah ada air putih. Air putih break. Air putih break. Iya. Saya turun dulu. Baik. Semoga masih mampu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, live audience, kita akan kembali di berproses menuju kesejatian diri setelah beberapa pesan berikut. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 634-2707. Short message service 081-880-1058. Marketing Department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Slow hit station 105.8 Light FM. Anytime, anywhere, you are entering the slow zone. 105.8 Light FM. Light FM. The one and only. The best slow hits. You can enjoy 24 hours with 105.8 Light FM. Light FM. Live streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Best slow hits
station, 105.8 Light FM. 105.8 Light FM and Sony Music presents the album you've been waiting for. Light FM The Album, Will You Marry Me? Will you marry me? Menampilkan 20 hits love song terbaik Whitney Houston, Celine Dion, Sade Adu, Toni Braxton, Rick Astley, The Bangles, Bibo Bryson, Air Supply, and many more. Light FM The Album, Will You Marry Me? The only dream that mattered had come true. Will you marry me? In this life, I was loved by you. An eternal place in the open. With bonus track, Yofi and Nuno. Biarkan aku menjaga perasaan ini. Light FM The Album, Will You Marry Me? Get it now, CD and cassette in store near you. Produksi 105.8 Light FM and Sony Music. Ketika bencana melanda, Anda bisa bertindak segera. Membantu mereka yang membutuhkan, turut serta meringankan beban. Salurkan donasi Anda melalui Light FM Peduli, kirim ke rekening BCA Cabang Fatmawati atas nama Ramako Peduli di nomor 071 301 0615. Light FM Peduli, mari berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Anytime, anywhere, you are entering the slow zone. 105.8 Light FM, Light FM, the one and only. the best slow hits. You can enjoy 24 hours with 105.8 Light FM. Light FM. Live streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Best slow hits station, 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Light FM, the one and only best slow hit station. Kita kembali ke berproses menuju kesejahteraan diri. Masih bersama teman sharing kita Siwo Agus Hidayat dan juga saya Dave Emerald. Ya, kita kembali menyapa Siwo dulu. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Jangan begitu dong, malam Jumat ini kayak enak soalnya. Baik, kita terima 3 penelpon dan 3 SMS ya Siwo. Porongan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Dengan Umi Ibu Umi di mana? di Jakarta. Ya, silakan Bu Umi. Siwo, Halo Mbak Umi. alhamdulillah. Siwo sehat. Alhamdulillah. Kadang sehat, kadang sakit. Ya, wajar manusia. Nanti kalau sehat terus, nanti bukan manusia namanya. Iya. Siwo, Yuk. kemarin Umi coba buka yang websitenya Siwo, kepingin sharing, tapi nggak tahu di mananya letaknya untuk bisa curhat sama Siwo. Itu satu. Yang mau saya tanyakan di sini, mungkin melanjutkan pertanyaan dari Mbak Titin yang di Tanah Abang tadi. Yang nomor 1 tentang apa sih hakikat manusia itu satu. Yang kedua tadi Siwo sempat singgung tentang hati nurani dan nafs. Sedangkan pikiran yang Siwo tadi sebutkan letaknya jelas di otak.
perangkat halus. Letaknya yang akal dan nafs itu ada di mana? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentang cinta itu kan harus kita lihat dari sebab sehingga timbul akibat. Kalau seandainya cinta itu berpikiran yang sembarang, apakah yang dimaksud siwo itu bisa mengakibatkan kepada orang lain atau diri sendiri? Matur suwun siwo, cukup itu aja, nanti terlalu kepanjangan. Iya, terima kasih Bu Umi. Matur suwun siwo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang kedua di 3913554 kami tunggu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ini saya Ibu Nabila. Di mana Ibu Nabila? Saya dari Cibitung. Cibitung, silakan. Iya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini saya mau nanya masalah ini. Saya minta pembahasan. Saya pernah dengar gitu ya Siwo. Masalah hadis ini. Al-insanu siri wa anhasirohu. Saya minta penjelasan itu. Yang kedua, saya ini punya permasalahan begini Siwo. Saya sering belajar masalah pelajaran agama lah ya gitu ya Siwo. Tapi ternyata yang permasalahan yang saya hadapin itu adalah di depan saya sendiri gitu Siwo. Yaitu ini nafsu amarah. Itu sulit sekali saya kendalikan. Jadi saya minta tolong dengan Siwo gimana solusinya gitu Siwo. Kedua itu ya Siwo. Yang ketiga, ini barusan ada teman nanya gitu, katanya tolong sampaikan dengan Siwo katanya. Itu suaminya suka minum-minum gitu. Terus posisi dia sebagai istri itu harus gimana gitu loh Siwo. Segitu aja Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Nabila Cibitung. Berikutnya di belakang Ibu Nabila di 3913554. Saya ulangi di 3913554. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini delaynya jauh banget nih. Halo. Halo. Iya, Pak. Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa nih, Pak? Dari Agung. Di mana Pak Agung? Dari Agung. Di Trenggalek, Jawa Timur. Pantesan delaynya jauh. Silakan Pak Agung. Begini. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Siwo. Yang saya mau tanyakan begini ya. Jalan untuk menuju Allah ya. Allah yang Maha Suci itu yang paling dekat ya, yang dekat-dekatnya tolong dijelaskan ya Siwo. Dekat-dekatnya tolong dijelaskan. Itu aja sih Pak Agung. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke SMS sekarang di 0818801058 dari Hajirin di Tangerang. Katanya setiap keberadaan pasti tersusun. Lalu apa entitas terkecil yang sebagai dasar susunan keberadaan tersebut? Itu Hajirin di Tangerang. Kemudian berikutnya ada Ruli di Sunter. Assalamualaikum Siwo, saya pernah mendengar cerita bahwa Rasulullah pernah melakukan kesalahan dalam praktek keseharian. Lalu apa makna maksum dan ismah? Itu saja. Kemudian yang ketiga dari siapa ini tidak jelas ya. Dari Dian di Grogol, Jakarta Barat. Siwo, saya benar-benar takut hukum Allah. Saya bukan orang baik, tapi jangan sampai menjadi orang yang dimurkai Allah karena punya sifat seperti itu. Nah, pertanyaannya apa? Saya juga bingung ini. Berarti nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan, aja pernyataan kalau begitu. Oke, itu aja Siwo. Cukup. Sudah, Mas Dev, silahkan. Itu di pojok itu ada kasur kecil di gelar, tidur-tiduran di situ. Waktunya saya ambil semua. Oke, silakan.
Baik, audiens, kita kembali. Diawali dari Mbak Umi di Jakarta. Tadi yang pertama sekali tentang web. Mau curhat tapi di mana? Mbak Umi, kalau mau curhat kan lebih praktis ke HP FM. Ya. Kalau lewat web, itu web lama saya pergulakan pemikiran itu sudah agak lama nggak saya update itu. Mohon maaf. Juga ya mungkin saya malas deh kali ya. Mohon maaf ya. Jadi sudah agak lama tidak saya update. Jadi kalau mau curhat, tolong deh langsung aja via HP FM sesuai dengan jam besuknya. Kemudian yang kedua, apakah hakikat manusia? Saya tidak bisa menjawab kecuali satu kata, yaitu saya belum tahu. Setiap saya ditanya tentang hakikat, selalu itu jawaban saya. Dan itu sudah sesuai kurikulum itu. Begitu ditanya hakikat, bagaimana yang sebenarnya, ya, yang sesungguh-sungguhnya benar, itu saya hanya punya satu kata untuk menjawab. Satu kalimat, saya belum tahu. Saya sedang mencari-cari, saya sedang mengkais-kais, saya sedang berproses untuk menuju hakikat kemanusiaan. Jadi kalau ditanya hakikat, wah sudahlah saya angkat tangan deh. Gitu ya Mbak Umi, mudah-mudahan tidak puas. Ya kalau sekedar pertanyaannya apa pengertian manusia menurut Siwo, mungkin saya masih bisa sharing sepanjang yang saya mampu. Tapi kalau yang sudah ditanyakan itu hakikat, sudah, saya nggak punya jadwal lain kecuali saya mengatakan saya belum tahu. Terima kasih pertanyaannya. Terus tadi dikaitkan nurani dan nafas itu ada di mana? Nah, saya yakin juga Mbak Umi, itu kita punya dua unsur yang global. Kita punya dua bagian besarnya, yaitu ada jasmani, ada rohani, ada fisik dan ada non fisik, ada materi dan ada spiritual. Nah, nurani dan nafas itu ada di bagian yang batiniah, ada di bagian yang spiritual, ada di bagian yang rohani. Ya, jadi kita punya diri yang batin, kita punya hati. Nah, di dalam hati itu ada dua unsur, yaitu nurani dan nafas itu. Kalau pikiran itu mekanisme otak yang disupport powernya oleh salah satu kekuatan batiniah kita itu. Ya, itu yang disebut dengan berpikir. Nah, nurani itu juga dalam bahasa teknis juga disebut sebagai akal. Terus tentang cinta. Cinta itu sebuah akibat. Butuh adanya sebab-sebab tertentu. Apakah itu bisa untuk orang lain atau hanya untuk diri kita sendiri? Cinta itu terkait dengan kepada apa jiwa kita akan terikat. Saya pernah membahas yang agak rumit memang ya, membahas tentang tingkat-tingkat keimanan misalnya, atau tingkat-tingkat keikhlasan. Itu kita kan tahu kan bahwa yang namanya iman itu adalah ikatan keyakinan. Jadi sebuah keyakinan yang sudah mengikat dalam jiwa, dalam diri yang batin, diri batin kita itu. Jadi iman itu juga sebuah ikatan jiwa. Nah, iman yang tertinggi itu adalah cinta. Nanti sampai ada sebutan begini, penghamba Tuhan itu secara global dibagi tiga. Ada yang menghamba Tuhan itu karena ingin mendapatkan balasan. Itu disebut sebagai ibadahnya para pedagang. Jadi saya berbuat baik agar saya dapat pahala, saya berbuat baik agar saya dapat surga. Itu disebut ibadah yang pakai barter.
Saya mengeluarkan modal, tapi saya juga harus dapat laba. Itu disebut sebagai tingkat ibadah yang pertama. Ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu ibadahnya para Buddha. Dia ibadah hanya yang penting saya tidak mendapatkan murka Allah. Yang penting saya tidak dimarahi oleh Tuhan. Ya, itu meskipun itu juga perlu pemahaman terhadap istilah dimarahi Tuhan itu yang kayak apa sih? Memang Tuhan pemarah. Ya itu juga perlu ada pembahasannya tersendiri. Tapi kalimat verbalnya kayak gitu deh. Seperti yang disampaikan sama Mas Dian di Grogol tadi. Siwo, aku takut banget sama hukum Allah misalnya. Mudah-mudahan takutnya itu membentuk beliau sebagai seorang abid yang karena takutnya kepada Allah, bukan sekedar karena ingin cari pahala atau cari surga. Ada ibadah yang tingkat tinggi, itu yang disebut ibadahnya para pecinta. Jadi dia sudah jatuh cinta sama Allah. Enggak ya, istilahnya enggak pakai jatuh ya. Karena cinta itu prestasi harusnya. Kalau jatuh kan nemu. Barang yang nemu selalu saja enggak bermutu. Yang namanya nemu, bahkan dia harus tanggung jawab mengembalikan sama yang punya kalau nemu. Jadi kalau jatuh cinta enggak mutu kayaknya. Cinta yang bermutu ya cinta yang ikhtiari, yang kita ikhtiarkan. Kita sadar mengambil cinta mana yang akan saya raih. Maksud saya begini, bahwa cinta itu terkait dengan ikatan jiwa kita, ikatan diri kita yang diri yang batin. Jadi hanya bisa untuk dirinya, nggak bisa untuk orang lain, nggak bisa. Orang lain terikat jiwanya dengan kita bisa, tapi dia sendiri yang harus ngambil sebab-sebabnya. Ya, kita tidak bisa men-sharingkan cinta, nggak bisa. Kalau kita memancarkan cinta kita, itu bisa. Tapi agar orang lain yang biar cintanya seperti saya, ya kita mungkin bisa ya sharing secara teoritis, sharing secara konsepsional itu mungkin bisa. Tapi untuk meraihnya ya harus orang tersebut yang melakukannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi gitu Mbak Umi, mudah-mudahan nggak puas. Mbak Nabila di Cibitung, beliau menanyakan, ada hadis al-insanu dan seterusnya. Kalau penjenengan menanyakan hadis, saya juga tidak punya kamus lain kecuali saya angkat tangan, karena saya belum kapasitasnya untuk mengkomentari hadis. Ya, hadis yang dikaitkan dengan hadis yang dijadikan sebagai rujukan, dia diposisikan sebagai dalil nakli yang kekuatan hukumnya sama dengan ayat, gitu. Ya, tentu tidak sembarang hadis. Nah, itu satu. Saya juga tidak tahu hadis ini sahih atau tidak. Itu saja saya tidak tahu. Jadi bagaimana saya berani komentar kalau tidak tahu? Kalau tidak tahu ya lebih baik diem, enak, selamat. Nggak tahu bergaya tahu. Nah, bikin lubang sendiri. Ya, menjerumuskan dirinya sendiri. Maka kalau pertanyaannya, bagaimana dengan hadis ini? Monggo kita tanya kepada ahlinya. Ya, ahli hadis itu sering disebut dengan pensyarah hadis, atau bisa disebut juga mungkin ahli hadis. Ya, tapi tidak setiap yang diberi predikat sama masyarakat ahli hadis atau orang yang mengaku ahli hadis belum tentu loh dia benar-benar ahli hadis. Nah, makanya disitulah kita harus hati-hati. Maka kan banyak kan satu hadis tapi penjabarannya bisa berbeda-beda. Jadi gitu Mbak Nabila, kayaknya sama kasusnya dengan Mbak Umi tadi. Beliau bertanya tentang hakikat, sementara Mbak Nabila nanya tentang hadis ini bagaimana. Ya sudah, saya jawabannya sama, saya belum tahu. Kemudian begini, sering belajar agama,
Kemudian pertanyaannya, saya kok sulit sekali mengatasi nafsu amarah. Bagaimana ya? Ya, sesuatu yang bernilai tinggi itu pasti membutuhkan kesulitan yang lebih besar. Kita untuk meraih S2 itu lebih sulit daripada meraih S1. Pelajaran-pelajaran, ujian-ujian, soal-soal di SMA tentu pada umumnya lebih sulit dibandingkan soal ujian dan pelajaran di SMP. Jadi logis saja Mbak Nabila, kalau kita memerangi nafsu amarah itu sulit. Iya, ya memang sulit. Tapi di balik kesulitan itu akan ada akibat-akibat logisnya. Ya, seperti barang, semakin barang itu bermutu, pasti harganya semakin mahal. Kita mau nggak membeli lebih mahal untuk benda sesuatu yang lebih bermutu? Ya begitu. Kalau kita maunya yang murah-murah saja, ya nanti jatuhnya di kaki lima. Nah, sama dengan perjuangan. Kalau kita perjuangan itu hanya yang ingin yang mudah-mudah saja, ya jatuhnya ya begitu. Tapi kalau kita mau jadi pionir, ya kita harus berani dong untuk berkorban yang lebih tinggi. Itu kali. Nah, kalau kita ingin mendidik nafsu kita, bagaimana? Ya, kayaknya terkait dengan pembahasan pertama kita. Pergulatan antara nurani dan nafsu itu mau selalu ada dalam diri kita. Ya, semakin tingkat kita tinggi, mutu kemanusiaan kita semakin tinggi, pergulatan itu juga akan semakin tinggi. Kita belum bayangkan toh, kalau kita misalnya kita mendapat wahyu, kemudian wahyu itu mengatakan kamu harus menyembelih anakmu. Masa kita sampai ke tingkat itu? Bayangkan itu. Itu kalau bukan seorang utusan, nggak bakal itu diuji dengan seperti itu. Suruh nyembelih anaknya, coba. Seandainya yang dapat wahyu itu kita, itu mesti bisikan iblis ini. Masa ada wahyu Tuhan suruh menyembelih anak? Tapi itu terjadi kan? Pada kasusnya Nabiullah Ibrahim toh. Nah, kita bayangkan deh sulitnya kayak apa beliau itu untuk mengatasi pergulatan dirinya. Anak yang diharapkan sejak lama sekarang sudah tumbuh dengan sangat-sangat sebagaimana yang diharapkan. Tiba-tiba suruh membunuh dia. Yang heran itu, coba kita bayangkan Nabi Ibrahim pergulatannya kayak apa. Belum lagi ibunya, istrinya itu, ya, Siti Hajar. Bagaimana pergulatan dirinya? Kok boleh gitu loh. Dan juga pergulatan bagi anaknya. Kok mau ya? Kita jangan, kalau kita renungi itu, jangan hanya sepintas. Kita akan domblong gitu ya. Kita akan terengah-engah. Ada ya orang yang seperti itu. Kok bisa ya mampu bergulat kepada seperti itu? Kalau saya saja waktu itu jadi tetangganya, mungkin saya sudah sesat-sesatkan itu dia. Rasul apa? Rasul ini utusan apa ya? Yang dibalik dirinya itu iblis apa malaikat tuh? Masa ada? Kalau dia bawa wahyu kan tentu kan yang bawa kan malaikat Jibril. Masa malaikat Jibril memerintahkan untuk bunuh anaknya? Kalau kita jadi tetangganya aja, kita mungkin akan sentimen sama yang namanya Ibrahim itu. Untung kita tinggal tahu sejarahnya dan sudah tahu endingnya loh, sudah tahu akhir ceritanya sehingga mudah menerima. Coba kalau kita hidup di masa beliau, coba kita bayangkan jadi tetangganya. Ada lagi seorang rasul yang dia lahir tanpa bapak, ada toh? Coba kalau kita jadi tetangganya waktu itu, tetangganya Nabiullah Isa, bayangkan, ente ini bapak aja nggak punya, mau ngaku ini, mau ngaku itu, katanya Rasul Tuhan. Katrok loh, gitu kali lah ya. Kita sekarang sudah tahu endingnya sih, jadi enak kita nerimanya.
Coba kalau kita ikut bergulat pada waktu itu. Ya, ada seorang rasul dan dia harus disalib. Pengikut-pengikutnya itu puluhan tahun kemudian masih selalu saja dioncet-oncet, dicari jadi buronan pemerintah waktu itu. Ya, kita sekarang tinggal nerima ceritanya. Simbol-simbolnya sudah jadi dan sudah jelas. Akhir ceritanya jelas gitu ya. Sekarang pengikutnya berjuta-juta manusia di dunia ini. Pada saatnya ngeri kan. Nah, hati-hati kalau kita menghadapi hal-hal kayak gitu kan. Itu pergulatan tadi Mbak Nabila. Kita belum sampai setaraf itu toh. Ya, untuk bergulat melawan nafsu amarah sulit. Ya sulit, siapa bilang nggak sulit. Kalau mudah kan semua orang lulus. Nah, kita ingin seperti yang tidak lulus atau ingin lulus. Kalau ingin lulus ya kita harus mau sulit. Gimana? Yuk kita berproses yuk. Gitu, berproses dikit. Nanti kan juga lama-lama jadi bukit. Kalau mau revolusi, tobat. Nah, kemudian kalau ada seseorang perempuan yang punya suami suka minum-minum, bagaimana sikap istri? Istri itu tidak bertanggung jawab kok sama suami. Ya biarin aja, nggak apa-apa kok gitu. Pernah kan ada seseorang istri namanya Asiyah. Itu suaminya bukan hanya peminum, Mbak. Suaminya itu namanya Fir'aun. Bagaimana sikap seorang istri yang punya suami Fir'aun itu? Yang penting dia konsentrasi deh sama tugasnya. Yang penting dia selalu menghamba kepada Tuhannya. Yang penting dia selalu mewaspadai semangat dan niatnya. Ya, dia tidak bertanggung jawab kok terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya. Dia harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Jadi, ya kalau itu tugas saya misalnya untuk mengingatkan, ya diingatkan. Gak mau, ya biarin. Orang tugas kita sudah kita lakukan. Ya, bayangkan itu kalau istrinya itu jadi istrinya Fir'aun. Gimana coba? Apa yang harus dilakukan? Ya, kita bisa contoh itu. Ada rahasia apa pada diri Asiyah itu sehingga dia mampu menjadi istrinya Fir'aun. Dan bahkan dia mendapatkan bintang tertentu dalam ayat itu. Dikisahkan dalam ayat dia masuk dalam ayat loh itu beliaunya itu ya. Orang-orang yang masuk dalam ayat itu kan itu menjadi sebuah teladan bagi kita. Mari kita teladani orang-orang seperti itu gitu ya. Kalau kita mendapatkan kesulitan, coba kita lihat tokoh-tokoh yang di atas itu agar kita tidak merasa terlalu berat. Para tokoh itu jauh lebih berat dari kita. Kalau masalah harta, mari kita lihat ke bawah. Banyak orang-orang yang masih tinggal di bawah jembatan. Dia masih mengkais-kais makanan di sampah-sampah. Kita sudah tiduran di atas kasur. Ya, sejelek-jelek kasur kita masih di atas kasur. Mereka, ya, itu deh kayaknya. Terus yang kelima, Mas Agung di Trenggalek, Jawa Timur. Jalan menuju Allah yang paling dekat. 1, bertaubat. 2, cemerlangkan nurani sehingga akan datang guru spiritual. Udah, itu cara yang paling simpel, paling dekat, paling cepat sepanjang yang saya tahu. 1, taubat. 2, cemerlangkan nurani, maka akan datang guru spiritual yang namanya malaikat yang akan membimbing kita detik dari detik menuju kesempurnaan diri, mendekatkan kepada Allah. Jalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri. 1, taubat. 2, cemerlangkan nurani, maka akan datang guru spiritual yang akan membimbing kita kepada Allah. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Sudah 3 kali kok. SMS, waktu habis. Mas Hajirin, setiap keberadaan itu pasti tersusun. Maksudnya tersusun itu berelemen, punya bagian-bagian gitu ya. Apakah entitas terkecil itu menurut apa ini? Terkecil menurut definisi atau terkecil menurut bagian-bagian derajat unsur? Kalau menurut derajat unsur, bagian yang terkecil adalah materi.
Ya. Tapi kalau terkecil menurut nilai batasan unsur, jadi batasan paling sedikit, ya itu adalah nurani dan nafas. Itu untuk manusia, gitu ya. Kalau batasan terkecil dari setiap keberadaan, ya roh yang disandang oleh dirinya sesuai kadar masing-masingnya, yang dia mempunyai ukuran dan keterbatasan karena dia ada dalam diri keberadaan itu, ya, maka akan terjadi batasan. Nah, seluruh makhluk ini punya batasan kecuali Allah saja yang tak berbatas. Batasan terkecil kalau dalam makna terendah itu adalah materi. Itu unsur yang paling rendah, itu materi. Unsur yang paling sedikit batasannya adalah roh. Itu yang sepanjang yang saya tahu. Jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Mas Ruli di Sunter, Rasul pernah salah dalam kehidupannya. Apa makna dari maksum? Nah, ini saya mempunyai definisi maksum itu bolak-balik dalam diri saya. Dulu saya pernah memahami bahwa maksum itu orang yang mensucikan diri, kemudian dia disucikan oleh Allah, sampai kepada jadi dia punya salah, tapi kemudian dia berusaha mensucikan diri, kemudian disucikan oleh Allah sehingga tidak pernah salah, gitu ya. Kemudian saya berubah lagi sesuai perkembangan ilmu. Maksum adalah orang yang tidak pernah melakukan salah sama sekali. Ya logikanya sejak dia balik, dia sudah dibekali dengan bekal-bekal yang relevan, yang mencukupi, sehingga setelah balik dia tidak pernah menyentuh dosa sama sekali, sehingga dia mensucikan diri dan disucikan, dan dia maksum itu saya definisikan sepanjang yang saya tahu waktu itu orang yang sama sekali tidak pernah berbuat salah. Nah, sekarang itu sudah berubah lagi definisi saya, pemahaman saya berubah lagi. Sekarang ini maksum yang saya tahu adalah orang yang dia itu berusaha mensucikan diri, kemudian disucikan oleh Allah, tetapi di sana yang disebut kesalahan itu tingkat-tingkatnya, yang di dua definisi itu saya belum ada tingkat-tingkat kesalahan, itu sampai tingkat kesalahan nisbi, sampai tingkat kesalahan mimpi. Ya, jadi kalau dalam nisbi dia masih punya salah, dia disebut masih punya salah, tetapi kemudian dibimbing oleh Allah untuk disucikan dari kesalahan-kesalahan nisbi. Ada orang yang sudah terlepas dari kesalahan-kesalahan, apalagi sekedar kesalahan yang jelas ya. Kesalahan yang tidak jelas sudah tersucikan. Kesalahan yang nisbi sudah tersucikan. Tapi dia mimpinya masih punya mimpi buruk. Itu dia masih punya kesalahan. Tetapi jangan diukur dengan kesalahan masyarakat pada umumnya. Menurut kadar keumuman dia sudah nggak salah, tapi dalam istilah maksum itu kalau dia masih salah dalam mimpi, itu dia masih belum maksum. Kemudian dia disucikan sehingga mimpinya pun benar, tidak ada mimpi yang salah. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan cerita tadi ada Nabiullah Ibrahim, itu kan juga wahyunya lewat mimpi, suruh menyembelih anaknya. Itu kalau mimpinya mimpi seperti kita mesti ragu, ini benar apa enggak, ini mimpi apa? Apa sih makna mimpi itu ya? Bagaimana kemudian Nabiullah Ibrahim dengan mimpi dia berani mengambil keputusan untuk membunuh anaknya? Oh, itu bukan sembarang mimpi, Mas, Mbak. Ini mimpi orang-orang yang maksum gitu ya. Ya, jadi titik perbedaan dari definisi saya sebelumnya adalah tingkat-tingkat kesalahan itu tidak detail. Sementara sekarang ini tingkat-tingkat kesalahan itu menjadi lebih detail dalam pemahaman saya seperti itu. Ya, jadi orang maksum itu bukan orang yang tidak salah. Dia salah, tapi perlu dibahas. Kesalahan-kesalahan itu tingkatnya berbeda-beda. Ada tingkat kesalahan masyarakat umum, ada tingkat kesalahan
masyarakat khusus, ada tingkat kesalahan yang lebih khusus lagi. Nah, kalau sudah terkait kepada maksum, itu dia punya salah, tapi salahnya bukan di tingkat masyarakat umum itu. Kurang lebih itu yang saya pahami. Tapi intinya kayaknya sama, maksum adalah orang yang berikhtiar mensucikan diri dan dia disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang sesuai dengan kadar dirinya masing-masing para penyandang ismah. Ismah itu sebutannya, ya, apa namanya? Jadi ismah itu predikatnya. Kalau maksum itu orangnya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir tadi kan tidak ada pertanyaan. Jadi saya suka kalau nggak ada pertanyaan, ya kan nggak ada jawaban. Daripada saya menjelaskan kepada orang yang tidak bertanya, kan itu bukan kewajiban saya. Saya hanya merasa punya beban manakala ada orang yang bertanya. Pada saat tidak, lebih baik saya diam. Diam lebih selamat. Terus, apalagi kalau tidak tahu, ya diam saja. Jangan pernah bergaya tahu, karena bergaya tahu itu menghancurkan diri kita sendiri. Pada saat seperti itu, diam adalah emas. Pada saat ada yang bertanya, kebetulan kita tahu, bisa kita sharingkan, bicara lebih baik. Kurang lebih begitu deh. Kira-kira waktunya sudah lebih, dan saya mohon maaf kepada semuanya, termasuk kepada embunya acara ini, dan kepada bos, Mas Dev. Iya. Langsung Lewat berapa menit, Pak? 15 menit sih, wah. Kena dam nggak? Kena dam memang. Potong kambing satu. Dam, daradam, dim, dam. Iya, silakan ditutup dengan doa. Tutup ya? Iya. Iya, kepada seluruhnya, terima kasih dan mohon maaf. Saya mohon pamit, semoga kita dipersaudarkan dalam Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Lot Audience berproses menuju kesejahteraan diri hari ini Kamis tanggal 16 April 2009, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di berproses menuju kesejahteraan diri minggu depan insya Allah. Saya Dev pamit dan akan melanjutkan perjalanan Light at Night hingga pukul 24 nanti.